Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha lan utawi pira-pira fardune Jumaah. Wa faraiduha utawi pira-pira fardune Jumaah. Fardunya salat Jumaah itu salah satun ana telu. Rupane khutbatani khutbah loro. Yakumu kang ngadeg sapa khatib fihima ing dalem khutbatani. Fardune salat Jumat itu ada 3. Nomor 1 ada 2 khutbah. 2 khutbah itu hukumnya wajib pada salat Jumat itu, tidak boleh ditinggalkan. Nek salat Jumat konde nek khutbah itu ndak sah itu. Soalnya khutbahnya itu satu rangkaian. Nah, bedone lek misale koyo salat sunnah, salat Idul Adha, Idul Fitri, kuwi khutbah iku sebelum setelah salat. Setelah. Nah, jadi misalnya setelah sholat Idul Adha, Idul Fitri, ku ndak ada khutbah, iku sah sholatnya, sah. Karena khutbah pada sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu hukumnya sunnah di situ. Nah, hukumnya sunnah. Lambien iku pas zamane corona, Covid, iku kan ada himbauan untuk sholat idnya itu dilakukan di rumah masing-masing, gitu. Di rumah masing-masing. Ndek awake dhewe iku ya ndek masjid mushola kan sing ngadakne. Tapi daerah perkotaan iku di rumah dhewe-dhewe, ndek omahe wong ana 2 orang ya wis 2 orang iku salat Id. Nah, tapi ndak ada khutbahnya. Ndak ada khutbah. Apalagi kalau dia itu ndek omah dhewe ngono. Arep khutbah sapa? Ngandani sapa? Jadi cukup dengan salat. Tapi lek sholat Jumat iku khutbahnya ditaruh lebih dulu ketimbang sholatnya. Nah, ya karena itu hukumnya wajib, fardu. Yang mana khotib berdiri pada 2 khutbah. Nah, jadi khotib itu harus berdiri. Wa yajlisulan lungguh sapa khotib bainahuma ing dalam antarane khutbatani. Duduk di antara 2 khutbah. Duduknya itu adalah duduk jeda, memisah antara khutbah 1 dan khutbah 2. Wa antusolla lan yento din gawe salat apa Jumaah. Wa antusolla lan yento din gawe salat apa Jumaah. Rakaataini kelawan 2 rakaat. Fi jama'atin ing dalem jamaah. Salat Jumat dilakukan sebanyak 2 rakaat yang dilakukan harus dengan jamaah. Tidak boleh sendiri-sendiri. Makanya yang kemarin salat Jumat itu dalam mazhab Syafi'i harus makmumnya jumlahnya berapa? 40. Nah 40 itu harus memenuhi syarat wajib. Ya, dia harus Islam, dia harus baligh, terus laki-laki berakal, terus kemudian orang yang mukim atau orang asli penduduk di situ, sehat. Berarti anak kecil ngono kae ikut salat Jumat tidak bisa nggenepi hitungan 40, tapi sholat Jumatnya sah tapi tidak menggenapkan hitungan 40. Nah, termasuk orang musafir juga begitu. Musafir itu aslinya ya tetap Jumatan neng ya Jumatan yang tengah neng dalan-dalan, pinggir jalan, masjid pas ketika bepergian itu tidak masalah. Hanya saja Jumatan yang musafir itu tidak sampai menggenapkan hitungan 40.
Lah sholat Jumat 2 rakaat itu hanya berlaku bila mana makmumnya itu memang benar-benar menemui rakaatnya imam. Berarti kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk yang tidak mendapati rakaat pertamanya imam. Nah, lek dene masbuke iku kasep sak rakaat, mlebu masuk sholat itu pada rakaat kedua, maka tidak dihitung sholat Jumat dia. Makmumnya itu tidak kehitung sholat Jumat, ning kehitung sholat zuhur. Artinya lek pas imamnya iku salam rakaat kedua, dia harus menyelesaikan sampai 4 rakaat. Hitungane sholat zuhur. Tapi lek makmum masbuke iku sek menemui rakaat pertama, iku kehitung sholat Jumat. Nah, misalnya nemui ruku imam pas rakaat pertama, nah, langsung ruku, terus kemudian dilanjutkan sampai salam, nambahi satu rakaat lagi, karena masih masuk dalam hitungan rakaat pertama. Tapi lebih dari itu tidak bisa diikutkan sholat Jumat tapi sholat zuhur. Nah, fikih ngono. Wa hayatuha utawi sunah hayate Jumat. Wa hayatuha utawi sunah hayate Jumat iku arba'u khisolin ana papat pira-pira perkara. Iku arba'u khisolin ana papat pira-pira perkara. Sunah-sunahnya ana 4, rupane al-huslu adus. Sunah hukumnya mandi terlebih dahulu sebelum sholat Jumat. Wa tanziful jasadi lan bersihake awak. Maksudnya membersihkan badan itu adalah membersihkan dari bau-bau yang tidak sedap. Makanya sunah gawe wewangian ngono kae lho. Walubsus siyabilan nganggo klambi. Walubsus siyabilan nganggo klambi al-baydi kang putih. Walubsus siyabilan nganggo klambi al-baydi kang putih. Memakai pakaian yang serba putih. Karena putih itu adalah suci, putih itu simbol kesucian. Sing nomor 4 wa akhdhu dzufri lan ngetoki kuku. Watibu lan nganggo wangian. Makanya sunnah memotong kuku itu ada di hari Jumat. Begitu juga memakai wangian. Wa yustahabulan den sunataken opal ingsatu meneng. Insot itu diam tapi memperhatikan. Nah, diam tapi memperhatikan. Lek diam tok iku jenenge asukut, bahasa Arab sukutun. Nah, iku diam tok. Tapi lek diam sambil memperhatikan berarti karo nyemak. Meneng iku karo nyemak. Iku jenenge insot. Makanya ndek Bilal iku mesti angsitu wasma'u rahimakumullah. Angsitu mesti diamlah wasma'u dan dengarkanlah rahimakumullah supaya kalian mendapatkan rahmat. Pas sholat Jumat ngono kayak begitu. Fi waqtil khutbati yang dalam waktu khutbah. Nah, mergo lek tidak diam maka dia hilang pahala Jumat. Makanya ndek Bilal Jumat iku idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati angsit. Kalau kamu bilang kepada teman kamu sampingmu pada hari Jumat, maksudnya pada waktu khutbah, hanya bilang menengo angsit. Wal imamu yaktubu, sementara imamnya itu sedang khutbah. Pas imamnya sedang khutbah sampean negur koncone menengo. Wal imam yaktubu faqad lahu ta, maka sampean dihitung lahu. Lahu itu adalah gugur pahala
pahala Jumat pada saat khutbah. Faqad laghot. Nah, makanya angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Tetapi berbicara pada saat khutbah itu tidak selamanya dilarang. Ada beberapa hal yang boleh untuk berbicara ketika imam sedang khutbah. Pertama, ketika khotib itu sedang menyebutkan sholawat, shollallahu ala Muhammad, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, itu makmum sunnah, tetap sunnah menjawab Allahumma sholli alaihi, itu sunnah. Terus kemudian misalnya ketika ada sesuatu yang sifatnya bahaya, misalnya ono ulo ning jero masjid ngono. Nah, itu diperingatkan, berarti kan keluar suara, itu boleh. Itu ndak apa-apa. Waman utawi sapane wong iku dakhala iku dakhala mlebu sapa man, mlebu masjid maksudnya. Wal imamu hale utawi imam iku yaktubu khutbah sapa imam. Sholat mengko sholat sunnah. Sholat sunnah ya. Sholat mengko sholat sunnah sapa man. Rakaataini kelawan 2 rakaat. Khafifataini kang enteng karone. Khafifataini kang ringan atau kang enteng karone. Sumaya jlisu nuli kere-kere lungguh sapa man. Berarti ini sholatnya jenenge sholat apa ini? Sholat yang setelah masuk masjid jenenge sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid itu masih dikatakan sunnah sekalipun khotib itu sek khutbah. Tapi usahakan sholat sunnahnya itu dipercepat. Soalnya apa? Yang wajib itu adalah memperhatikan khutbah, sementara sholat sunnah itu tetap hukumnya hanya sunnah. Nah, agar tidak meninggalkan kesunahan, itu tetap boleh sholat sunnah tahiyatul masjid, hanya saja ringkas. Maksudnya ringkas itu mencukupkan pada fardunya tok, rukun-rukunnya tok. Jadi tidak usah gawe surat-surat pendek, langsung Fatihah, langsung dipercepat. Nah, karena yang dibutuhkan ketika imam sedang khutbah itu adalah memperhatikannya, itu mendengarkan khutbah imam. Nah, itu sing penting. Maka ketika kita memperhatikan imam sedang khutbah, terus kemudian biasanya kan enek kotak amal ngono ya, kotak amal mlaku ngono. Dene sampean ya ngono kuwi ya. Kotak amale maksudnya dilakokne pas khutbah. Apa sebelumnya? Lek Rezai. Wah, langsung berarti di depan pintu masjid langsung nyemplungi berarti. Berarti ora mubeng ngono. Lek me surur sik mubeng. Apa ndak? Ndak. Oh, di tengah-tengah ngono. Biasane beberapa masjid iku ya sik enek sing mubeng. Artinya dari depan ngono kae ya. Mubeng ngono kae. Nah, itu lek nek mubeng iku usahakan satu tidak menimbulkan suara. Mergo suarane iku kadang ganggu kan suara cicit ono ana diubeng-ubengne ngono kae kan paling ganggu. Lah mengganggu kekhusyuan ketika sholat Jumat itu juga hukumnya makruh. Itu malah benar itu lek misalnya cukup diletakkan di depan pintu berarti ya, nek pintu ngono kae kotak amal sing gede ngono kae cemplungi. Iku aman, tidak mengganggu. Atau
lek memang duwene mung kotak amal sing cilik-cilik ngono kae didredrene ngono kae iku lek iso malah sadurunge khotbah ngono. Atau pas setelah salat sunah qobliyah ngono kae. Nah, iku diiderne. Jadi sebelum khotib naik ngono. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul idaini. Utawi salat Id loro. Maksudnya salat Idul Fitri lan Idul Adha. Iku sunnatun hukume sunnah. Iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kokohake. Muakkadatun kang den kokohaken. Sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Wahya utawi sholatul idaini. Wahya utawi sholatul idaini iku rakaatani 2 rakaat. Iku rakaatani 2 rakaat. Salat Id dilakukan 2 rakaat. Yukabiru hale takbir sapa wong. Yukabiru hale takbir sapa man fil ula ing dalam rakaat kang pertama. Fil ula ing dalam rakaat kang kawitan kang pertama. Sabaan kelawan 7 takbiran. Sabaan kelawan 7 takbiran. Siwa takbiratul ihrami sakliyane takbiratul ihram. Rakaat pertama itu takbir sebanyak 7 kali kecuali takbiratul ihram. Berarti plus takbiratul ihram totalnya malah 8. Nah, takbiratul ihram pertama Allahu Akbar. Nah, setelah itu takbir selanjutnya itu nanti kehitung Allahu Akbar. Nah, itu 1 2 3 sampai ke 7. Wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang kaping pindho. Wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang kaping pindho. Khamsan kelawan 5 takbiran. Khamsan kelawan 5 takbiran. Siwa takbiratil qiyami sakliyane takbir ngadeg. Siwa takbiratil qiyami sakliyane takbir ngadeg. Nah, maksud takbir ngadeg itu takbir ketika berdiri rakaat kedua. Allahu Akbar. Nah, itu ndak kehitung bagiannya dari 5 itu. Karena takbirnya Allahu Akbar. Nah, itu ping 5. Jadi takbirnya sing rakaat kedua itu takbir 5 kali plus takbir qiyam berarti mulai totalnya 6. Nah. Terus misalnya lek Imam lali ngono piye? Pernah ndak sampean nemu ngono? Pernah? Ndak. Ndak, Rur. Reza pernah aja? Ndak, berarti imamnya siap kan. Imamnya siap ngono. Ning kadang iku lek kadang ya anek sing imam sing sepuh ngono kae. Ndak genep 7, ndak genep 5 ngono. Anek sing kurang lah ngono. Nah, berarti piye? Nah, karena ini takbirnya itu hanya sunnah ya. Takbir itu hanya sunnah. Jadi misalnya kurang siji ngono. Apa? Mergo imam iku mergo salah memahami misalnya. 7 iku sak takbiratul ihrame ngono. Padahal 7 itu tidak dengan takbiratul ihram. Dan dilalah kurang siji takbir itu kurang siji, langsung Fatihah ngono. Itu tidak perlu mengucap subhanallah. Enggak perlu mengucap subhanallah. Juga makmumnya tidak perlu nambah ngono. Makmumnya tidak perlu nambah. Soalnya kenapa? Karena ini hanya sunnah ngono. Karena ini hanya sunnah. Sekalipun misalnya makmumnya bar takbiratul ihram langsung Fatihah, ya wis ngono. Tidak perlu takbir lagi ngono. Nah, tidak perlu takbir lagi. Karena langsung Fatihah, berarti Fatihah itu adalah wajib. Nah, wajib kok nanti balik nening sunnah, itu nanti malah batal sholatnya. Jadi biarkan saja. Nah, pokoknya manut imam. Wayaktubulan khutbah sopo wong. Wayaktubulan khutbah sopo wong ba'dahuma ing dalam sakwuse rakaataini. Ba'dahuma ing dalam sakwuse rakaataini. Khutbataini kelawan khutbah loro. 2 kali khutbah seperti halnya khutbah salat Jumat. Yukabiru hale maca takbir sapa khatib. Yukabiru hale maca takbir sapa khatib fil ula ing dalam khutbah kang pertama.
tis'an kelawan songo takbiran. Tis'an kelawan songo takbiran. Wa fi tsaniyati ing dalam khutbah kang nomor loro, khutbah kang kapindo sabaan kelawan pitu takbiran. Sabaan kelawan pitu takbiran. Khutbah pertama 9 takbiran, khutbah kedua 7 takbiran. Iki kanggo khotib ya. Wa yukabiru lan sunah maca takbir sapa wong. Wa yukabiru lan sunah maca takbir sapa wong. Min huru bisyamsi awet saking surupe srengenge. Min huru bisyamsi awet saking surupe srengenge. Min lailatil aidi saking wengine aid, wengine riyaya. Berarti setelah pengumuman dari pemerintah lek besok itu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Nah, pas saat itu berarti masuk malam 1. Ila an yadkhula tumeka maring yen to manjing. Ila an yadkhula tumeka maring yen to manjing sapa imamu imam fi sholati ing dalam salat. Sapa imamu imam fi sholati ing dalam salat. Maksudnya iki takbir ya takbir di masjid ngono kae yang dilakukan secara terus menerus pas malam riyaya sampai lek salat Idul Fitri itu malam riyaya sampai imame iku masuk sampai salat Id. Bare salat Id iku tidak ada kesunahan untuk membaca takbir. Baca takbir malah ndek speaker ngono kae ndak perlu. Wa fil adha lan ing dalam salat Idul Adha. Wa fil adha lan ing dalam salat Idul Adha khalfas sholawati. Khalfas sholawati ing dalam sawuse pira-pira salat. Khalfas sholawati ing dalam sawuse pira-pira salat al mafrudati kang den fardhuake. Kalau salat Idul Adha itu sunnahnya setelah salat fardu sadurunge zikir ngono kae min subhi yaumi arafata awet saking subuhe dina Arafah. Awet saking subuhe dina Arafah berarti tanggal piro Arafah itu? Tanggal berapa Dzulhijjah? 12. Tanggal piro? 10 Dzulhijjah iku salat Idule, salat Id. Puasa Arafah iku tanggal piro? 8 tanggal 9. Lek tanggal 8 berarti jenenge poso tarwiyah. Nah, mulai dari subuhnya hari Arafah berarti tanggal 9. Masuk tanggal 9 Dzulhijjah iku wis sunah takbir. Ilal asri tumeka maring asar. Ilal asri tumeka maring asar min akhiri ayyamit tasyriki saking akhire pira-pira dina tasyrik. Min akhiri ayyamit tasyriki saking akhire pira-pira dina tasyrik. Dina hari tasyrik berarti 11, 12, 13. 13 itu sampai asar tok. Jadi malam 14 maghrib iku sudah ndak takbir lagi. Nah. Lagi maksudnya takbir apa ini? Jadi takbir itu ada 2. Satu namanya takbir mursal. Mursal itu lepas. Lepas itu maksudnya sak karepmu. Takbir mursal itu hanya terjadi pada malam riyaya. Malam riyaya ngono kae. Takbir sak karepe lah sampai salat Id. Yaitu Idul Adha, Idul Fitri. Lah, neng Idul Fitri itu setelahnya tidak ada takbir. Idul Adha setelahnya masih ada takbir. Nah, masih ada takbirnya sholat Idul Adha. Itu terbatas pada setelah sholat fardu. Sholat yang waktu kayak bar subuh yo maca takbir, sadurunge zikir sampai sak teruse. Sampai hari tasyrik terakhir pada sholat asar. Takbir yang dibatasi waktunya seperti itu jenenge takbir muqayyad. Apa ya? Takbir muqayyad. Sing sadurunge sholat
id berarti jenenge takbir mursal. Nah, neng takbir muqayyad sing seperti itu iku tidak boleh digunakan untuk pujian ya. Ojo digawe pujian. Karena itu ndak aneh sunahe, ndak ada kesunatannya. Jadi cukup takbir muqayyad itu hanya dibaca ketika setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu. Nah, ndak perlu digawe pujian. Pujian ya umume. Pujian umume neng pas setelah sholat fardu takbiran male. Faslun wa sholatul kusufi wallahu a'lam bishawab.